Salam saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara hari ini dan saya akan membaca kebenaran firman Tuhan buat kita pada saat ini yang tertulis dalam Mazmur pasal 37 ayat ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Marah merupakan suatu tindakan yang terjadi di luar kendali kita. Marah juga boleh dialami oleh siapapun, baik pejabat negara, orang hebat, orang kaya, orang juga lain bisa mengalami namanya marah. Tetapi marah dalam hal ini adalah marah yang benar-benar bisa menyakitkan hati orang lain, atau marah karena dosa, atau marah karena kita mencaci maki orang lain, atau marah karena kita dikecewakan oleh orang lain, atau marah karena kita disakiti, atau marah juga, saudara dikasihi Tuhan, yaitu karena kita melihat orang lain berhasil. Menurut perspektif Alkitab yang ada di dalam Perjanjian Baru, bahkan Yesus juga pernah marah ketika dia melihat pohon ara itu tidak berbuah. Marah. Kenapa? Karena tidak menghasilkan buah. Berarti di sini kita boleh marah, tetapi amarah itu adalah harus amarah yang benar-benar baik, bahkan membawa dampak yang sangat positif untuk memulihkan seseorang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya jangan marah kalau tidak ada ujung-ujungnya. Tetapi marahlah demi kebaikan orang itu, demi memulihkan seseorang. Makanya saya memberikan judul perenungan saya pada saat ini, yaitu berhenti marah. Kita harus berhenti marah ketika hal itu mengandung dosa di dalamnya. Kita harus berhenti marah ketika hal itu juga kita merendahkan orang lain. Kita harus berhenti marah juga ketika hal itu juga menyakiti hati orang lain. Kita harus berhenti dalam marah juga dalam hal ini, saudara, ketika kita menyakiti hati Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan kepada kita, adakah cara agar dapat keluar dari segala kemarahan? Ada caranya. Yang pertama, saudara dikasihi Tuhan, kita harus keluar atau pergi sebelum kemarahan itu terjadi. Artinya kita keluar, berarti kalau perlu sebelum terjadi amarah kita itu, kita harus tinggalkan tempat itu. Tujuannya adalah supaya amarah kita tidak terjadi. Lebih baik saya tinggalkan tempat itu daripada saya marah. Lebih baik saya pergi ke sana daripada saya marah. Daripada iblis menguasai hidup saya, daripada iblis mengganggu hidup saya, daripada iblis mengentertain pikiran saya lebih baik pergi dari tempat itu. Itulah cara yang terbaik, sehingga kita tidak marah kepada orang itu. Coba kalau kita pergi, apakah kita marah? Enggak, saudara dikasihi Tuhan. Coba kalau kita pergi, apakah kata-kata kotor keluar dari mulut kita? Tidak bakalan. Coba kalau kita pergi, apakah kata-kata hinaan itu akan keluar dari mulut kita? Tidak, saudara dikasihi Tuhan. Makanya saya mau katakan, cara yang pertama tadi, yaitu kita harus pergi sebelum keluar amarah kita. Yang kedua, ada cara keluar dari amarah yang kedua, yaitu seseorang harus meminta permohonan dalam doa kepada Tuhan. Minta doa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan kuatkan saya, Tuhan pulihkan saya, Tuhan baharui hati saya Tuhan, sehingga saya tidak marah lagi, sehingga saya bisa berhenti marah Tuhan. Tuhan tolong saya, sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan dari Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan, saudara dikasih, kedamaian dari Tuhan, sehingga kita mendapatkan sukacita dari Tuhan ketika kita berdoa. Itulah cara yang kedua untuk berhenti dari amarah. Ketika saudara mengerjakan ini,
Saya percaya seorang bapa tidak akan marah sama anaknya. Saya percaya seorang bapa tidak akan merendahkan anaknya. Saya percaya seorang bapa tidak akan mencaci maki anaknya. Saya percaya seorang suami tidak akan mencaci maki istrinya. Seorang bos tidak akan mencaci maki bawahannya. Tidak pernah merendahkan bawahannya. Kenapa? Karena dia berdoa dan minta ketenangan dari Tuhan. Saya percaya ini. Bahkan seorang anak juga, saudaraku dikasih Tuhan, bisa dia berhenti marah dengan cara dia berdoa kepada Tuhan supaya dia mendapatkan ketenangan. Saya percaya dia mengerjakan ini. Kenapa banyak orang bermasalah? Kenapa bisa terjadi percecokan antara suku dengan suku, antara agama dengan agama? Kenapa? Karena dia tidak meminta doa kepada Tuhan sehingga mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Hari ini, mari kita membuka hati kita kepada Tuhan. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Yang ketiga yang boleh saya sampaikan kepada kita, adakah cara agar dapat keluar dari amarah? Yang ketiga adalah seseorang harus mengambil keputusan, yaitu tindakan yang radikal, yaitu mengampuni. Supaya tidak terjadi amarah, supaya kita bisa berhenti marah, saudara dikasihi Tuhan, kita harus mengambil tindakan yang radikal, yaitu kita berkata, saya sudah mengampuni dia. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita mengerjakan ini, kita mengambil keputusan ini, saya sudah mengampuni, saya percaya akan terjadi. Kenapa, saudaraku dikasihi Tuhan? Yesus bisa melakukan ini. Ketika dia disalibkan, dia mengambil keputusan yang radikal. Dia nggak pernah membuka mulutnya ketika dia dicambuk, ketika dia ditelanjangin, ketika dia saudaraku dikasihi oleh Tuhan, yaitu memikul salibnya. Yesus tidak marah. Dia berhenti marah. Kenapa? Dia mengampuni mereka. Itu sangat luar biasa. Sebenarnya bisa dia marah kepada Yudas, tetapi Yesus tidak marah kepada Yudas. Bisa dia marah kepada Petrus sebenarnya, tetapi Yesus tidak marah kepada Petrus, walaupun Petrus menyangkal Yesus. Kenapa? Kenapa, saudara dikasihi Tuhan? Karena dia mengambil keputusan yang radikal, yaitu mengampuni. Saya percaya kalau kita mengerjakan ini, saya percaya kita berhenti dari segala amarah apapun yang ada di dalam diri kita. Hari ini saya akan berdoa buat saudara, supaya saudara bisa berhenti dari segala amarahmu, supaya bisa berhenti dari segala kebencianmu, supaya berhenti dari segala kepahitanmu. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang marah, mungkin ada anak-anak-Mu yang kecewa. Hamba-Mu mengucapkan berkat kepada mereka. Ampuni ya Allah. Biarlah mereka belajar bahwa mereka yaitu mengambil keputusan yang radikal, yaitu mengampuni. Kalau ada pengampunan dalam kehidupan kami percaya tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, tidak ada marah yang meledak-ledak. Tetapi kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini, kami menerima pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sukses buat saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Halo teman-teman semua. Buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. Lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.